Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sari dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik bersama-sama lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Yuk nak, sama-sama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberkahi segala aktivitas yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema 3 tentang benda di sekitarku. Di subtema 3 tentang perubahan wujud benda, pembelajaran 1 dan 2. Mari simak video Ustazah sampai selesai agar anak-anak paham dengan apa yang akan Ustazah ajarkan pada hari ini. Yuk kita bersama-sama tonton videonya. Yang pertama pembelajaran 1. Nah, di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian memperhatikan? Yang pertama, mengapa es bisa mencair dan mengapa dari air bisa menjadi es batu? Nah, kalian pernah kan melihat peristiwa ini? Kemudian, mengapa coklat bisa meleleh? Nah, yang selanjutnya, mengapa air yang dimasak mengeluarkan uap? Kalian perhatikan ya nak. Mengapa kapur baru semakin lama semakin mengecil dan menghilang? Mengapa telur ketika dipanaskan bisa membeku? Nah, ada benda yang berubah wujud dan bisa kembali ke wujud asalnya. Ada pula benda yang berubah wujud dan tidak kembali seperti semula. Misalnya, ini es batu. Es batu itu jika kita bekukan di dalam lemari pendingin atau kulkas, dia akan membeku. Nah, jika kita keluarkan dari kulkas, maka dia akan tetap membeku atau mencair. Mencair kan? Nah, maka dia berubah ke wujud aslinya. Dari benda cair, jika dikeluarkan dari kulkas, maka akan kembali ke benda cair. Nah, ada pula yang tidak bisa kembali seperti semula. Seperti ini. Telur. Telur ini direbus. Telur ini awalnya adalah bentuknya cair. Setelah kita rebus, dia akan menjadi padat. Nah, kita masukkan kemana-mana pun, dia tetap akan menjadi padat, tidak bisa berubah. Ini juga kapur barus. Kapur barus ini, dia ketika kita simpan di lantai atau di ruangan, maka semakin lama dia akan semakin mengecil atau menghilang karena dia berubah menjadi gas dan tidak bisa kembali ke asalnya atau ke wujud yang semula. Perubahan wujud tersebut dapat terjadi jika diberikan perlakuan, misalnya dipanaskan, didinginkan, atau dibakar. Nah, kita akan mengamati percobaan. Peristiwa perubahan wujud apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Yuk kita sama-sama tonton dulu percobaannya. Nah, ini adalah proses mencair pada mentega yang dipanaskan. Kita ambil lilin, hidupkan lilinnya, kemudian kita ambil sendok dan mentega. Mentega ambil sedikit, masukkan ke dalam sendok. Kemudian kita panaskan di atas lilin yang sudah kita hidupkan. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi pada mentega ini? Tadi menteganya berbentuk padat, kemudian menjadi cair. Nah, ini es batu. Tadi dia membeku kan? Setelah didiamkan selama 5 menit, maka dia akan berubah menjadi cair. Nah, semua proses ini disebut dengan perubahan wujud benda. Ada yang mencair, ada yang membeku. Kalau yang tadi ini adalah proses dari padat menjadi cair. Oke, kita lanjutkan. Melaksanakan peran.
Pernahkah kamu merasakan peran dalam kelompok? Nah, anak-anak insya Allah pasti pernah yang namanya kerja kelompok kan? Misalnya berperan dalam percobaan perubahan zat mencair yang baru saja kalian tonton. Nah, seperti pada percobaan tadi, kalian boleh melakukannya secara berkelompok. Misalnya ada yang membawa sendok, ada yang membawa lilin, ada yang membawa mentega. Setiap peran memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua peran harus dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, misalnya di dalam berkelompok tadi, jika ada salah satu anggota tidak berperan dengan baik, maka kegiatan percobaan tidak dapat dilaksanakan. Misalnya tidak membawa mentega nih temannya. Bisa nggak melakukan percobaan? Pasti nggak bisa kan? Nah, makanya kita harus menjalankan tanggung jawab kita dengan bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok harus memahami tugas dan kewajibannya, serta bertanggung jawab atas peran yang diberikan agar tujuan kita tercapai. Nah, karena semua kelompok misalnya sudah membawa alat-alat untuk percobaannya dengan lengkap, maka percobaan bisa dilakukan. Tapi jika tidak, maka tidak akan bisa dilakukan. Nah, di dalam Quran, surah Al-Mudaththir ayat 38 juga disebutkan tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, bukan hanya di dalam bekerja kelompok di sini saja. Di semua, misalnya di rumah kamu, di tempat bermain, di mana saja kita harus selalu memegang tanggung jawab dan amanah dengan sebaik mungkin, ya nak? Oke. Menyusun teks bacaan menjadi kalimat padu atau kalimat yang sempurna. Nah, susunlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat padu. Ini ada kalimat yang Ustazah acak ini belum tersusun dengan baik. Hanya kalimat-kalimat seperti itu nanti akan kita jadikan sebuah kalimat yang padu. 1. Salman dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah mengepel lantai yang basah. 2. Salman dan teman-teman baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Yang ketiga, akibatnya lantai kelas menjadi basah karena air yang tumpah. Yang keempat, Salman meminta tolong petugas kebersihan sekolah. Yang kelima, mereka melakukan percobaan menggunakan es batu dan air. Nah, dari 5 kalimat yang sudah Ustazah acak ini, kita akan susun menjadi kalimat yang benar atau kalimat yang padu. Nah, kira-kira anak-anak bisa menebak tidak? Kalimat mana yang pertama-tama? Yang benar. Oke ya, kita lanjut. Ini kalimat yang benar adalah kalimat nomor 2. Salman dan teman-teman baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Nah, mereka melakukan percobaan menggunakan es batu dan air. Akibatnya, lantai kelas menjadi basah karena air yang tumpah. Salman meminta tolong petugas kebersihan sekolah. Salman dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah mengepel lantai yang basah. Nah, walaupun ada petugas di sekolah, karena Salman dan teman-temannya merasa bertanggung jawab karena telah melakukan sesuatu hal yang membuat lantainya menjadi kotor, jadi dia tetap membantu petugas membersihkan lantai. Karena mereka tadi melakukan percobaan di dalam kelasnya. Paham ya, insya Allah menyusun kalimat. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua, membuktikan perubahan wujud membeku. Nah, kita setel videonya. Ini adalah proses membeku pada air. Kita ambil air dan tempat untuk membekukan, cetakan untuk membekukan es batu. Nah, kita tuang air ke dalam cetakannya sampai penuh. Oke, kita letakkan sampai penuh air yang ada di dalam cetakan. Nah, jika sudah penuh, kita masukkan ke dalam kulkas atau pendingin. Kita biarkan selama 4 jam. Nah, setelah 4 jam kita buka dari cetakannya. Nah, apa yang terjadi? Tadi air yang mencair sekarang sudah berubah menjadi es yang membeku.
Nah, ini adalah perubahan wujud benda dari cair, namanya membeku, yaitu dari cair menjadi padat. Nah, di sini ada surah An-Nur ayat 43. Perubahan wujud benda merupakan peran yang diberikan Allah kepada benda-benda dengan diberi perlakuan. Dipanaskan, didinginkan, dan didiamkan dalam waktu tertentu. Hal itu merupakan anugerah bagi manusia dalam memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di dalam surah An-Nur juga disebutkan, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka timpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang mereka hendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan ada yang namanya perubahan wujud benda, ada butiran-butiran es. Yang menurunkan itu semua adalah Allah. Allah akan menurunkan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah tidak akan menurunkan kepada orang yang tidak Allah kehendaki. Maka kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah agar kita menjadi salah satu orang yang disenangi, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya mengenal timbangan. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat benda. Nah, yang pertama ada seperti ini, biasa kalian lihat di warung kan, ini timbangan duduk. Menimbang berat yang tidak lebih dari 5 kilo. Ini paling berat 5 kilo, bisa untuk buah, tepung, gula, dan telur. Ini timbangan warung, fungsinya sama dengan timbangan duduk. Sama ya. Ini timbangan badan untuk menimbang berat badan. Ini bisa ratusan kilo karena badan kita sangat berat ya nak. Timbangan neraca untuk menimbang perhiasan seperti emas. Ya, bisa digunakan timbangan neraca. Kemudian timbangan beras untuk menimbang sekarung beras juga bisa digunakan menimbang berat badan manusia. Ini bisa ratusan kilo ya nak. Sama seperti timbangan berat badan tadi bisa menampung ratusan kilo. Kemudian timbangan dacing untuk menimbang buah-buahan, daging, sayur, dan lain-lain. Ini dengan cara dikaitkan ke timbangannya. Ini agak kuno timbangannya. Nah, ini timbangan digital mengukur berat benda dengan angka. Ini bisa langsung dengan harganya biasanya ya di warung-warung. Timbangan gantung untuk menimbang sekarung singkong, sekarung buah-buahan, dan lain-lain. Ini kurang lebih dengan timbangan dacing, bisa digantung. Tapi ini angkanya langsung keluar. Kalau timbangan dacing itu kita harus menyeimbangkan antara berat yang kiri dan kanan sampai seimbang. Nah, ini karena pada zaman dahulu nih, pada zaman sebelum kalian lahir itu dulu-dulu orang tua kita menggunakan ini di kampung-kampung ya nah, karena belum canggih. Sekarang semakin canggih, maka ada timbangan gantung yang ini langsung angkanya, ada yang digital, sudah semakin modern. Perhatikan hasil pengukuran berat menggunakan timbangan duduk. Nah, ini ada telur, ini timbangan duduk biasa ada di warung-warung ya. Kalian kalau ke warung coba perhatikan, biasanya ada. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Membaca berat pada kemasan. Nah, ini ada kemasan keripik pisang. Keripik pisang ini ada beratnya. Beratnya bisa kalian lihat di pojok bawah ini. Pojok bawah ini ada 120 gram. Maka makanan ini beratnya sebanyak 120 gram. Nah, alhamdulillah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan kepada anak-anak semua bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak paham dengan apa yang Ustazah sampaikan.
Jangan lupa sholat di rumah, belajar, membantu orang tua. Jangan banyak bermain ya nak, jaga kesehatan karena kita sedang di wilayah kita sedang mengalami zona merah, sedang maraknya kasus COVID-19. Maka kalian harus jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak bermain, jangan lupa belajar juga ya nak ya. Oke, Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.